Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Fat dalam pembelajaran IPA. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Baiklah anak-anakku, tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa belajar tatap muka di sekolah anak-anakku. Amin ya robbal alamin. Nah, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, memahami faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat adalah menjelaskan cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, poin bahasanya yang pertama adalah pengertiannya dulu. Yang kedua, macam-macam pencemaran. Yang ketiga, dampak pencemaran. Dan yang keempat, cara menanggulanginya. Sekarang kita awali dengan pengertian pencemaran lingkungan, yaitu suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan, keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang biasa disebut dengan polutan. Nah, suatu zat bisa dikatakan sebagai polutan jika bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal berada di tempat itu. Nah, lingkungan yang tercemar misalnya, maka ekosistemnya tidak seimbang. Sedangkan lingkungan yang alami, ekosistemnya sangat seimbang karena belum ada polutan. Perhatikan jenis-jenis dari pencemaran. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, dan satu lagi yaitu pencemaran suara. Nah, baiklah, perhatikan berikut. Pencemaran air itu sumbernya antara lain limbah organik, limbah deterjen, limbah pupuk, dan lain sebagainya. Pencemaran tanah itu dari limbah rumah tangga yang anorganik, limbah pertanian, limbah industri. Kemudian yang ketiga, sumber pencemaran udara. Bisa asap pabrik, asap kendaraan bermotor, juga pembakaran di pabrik maupun pembakaran sampah dengan yang tidak terkendali atau pembakaran hutan. Yang keempat, pencemaran suara, yaitu kebisingan. Nah, ini perhatikan pencemaran air yang terjadi di lingkungan sekitar rumah tersebut. Nah, sumbernya adalah dari limbah, sehingga mengalir ke air itu menyebabkan airnya sangat tidak sehat. Warnanya pun sangat hitam pekat, anakku. Iya, anakku, contoh-contoh yang lain. Di antaranya pencemaran tanah. Ini ada sampah yang sangat menumpuk. Pencemaran suara. Itu suara bising di bandara atau daerah-daerah industri. Yang ketiga, pencemaran udara. Di antaranya salah satu adalah dari asap kendaraan bermotor. Dan pencemaran air yang mengalir sehingga airnya menjadi hitam pekat, ya, bercampur dengan berbagai macam sampah. Nah, limbah yang berlebihan, limbah deterjen dari rumah tangga itu ternyata menyebabkan eutrofikasi, yaitu perairan yang alirannya lambat, banyak polutan, sehingga menjadi subur dan mengakibatkan pertumbuhan alga, enceng gondok itu sangat luas menutup seluruh permukaan air seperti ini. Nah, selanjutnya, gangguan yang disebabkan adanya pencemaran air. Di antaranya yang disebabkan oleh virus, itu bisa menyebabkan adanya diare, hepatitis, kemudian poliomyelitis. Bakteri itu bisa menyebabkan adanya kolera, diare, tipes, paratipes, seperti itu. Protozoa juga bisa menyebabkan disentri atau diare, balantidiasis, giardiasis, dan yang keempat metazoa. Ini semua yang berkaitan dengan cacing.
Nah, anak-anakku, bagaimana menanggulangi pencemaran air? Di antaranya mengolah limbah, membuat kolam penetralisir, membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, ya, disingkat IPAL. Selanjutnya, akibat pencemaran udara. Yang pertama, adanya karbon monoksida, menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, karbon dioksida. Ini menyebabkan efek rumah kaca, global warming, perubahan iklim yang sangat global. Yang ketiga, yaitu CFC, chlorofluorokarbon, bereaksi dengan lapisan ozon sehingga ozon bisa lubang sehingga panas, ya, sangat tinggi di bumi. Selanjutnya ada sulfur oksigen, itu bisa menyebabkan hujan asam. Jadi bisa mengganggu hewan, tumbuhan, merusak bangunan. Dan yang berikutnya adalah gas metana. Nah, gas ini bisa menyebabkan pemanasan global menjadi sangat tinggi, sampai sekitar 35 kali lipat. Luar biasa, anakku. Bagaimana sekarang pengendalian pencemaran udara? Di antaranya mengendalikan emisi buangan gas, mengurangi penggunaan bahan bakar bersulfur tinggi, mengurangi penggunaan alat yang ada CFC-nya, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan juga memelihara hutan tropis, menanam tumbuhan di sekitar rumah kita. Nah, ini pencemaran tanah, sumbernya dan dampaknya. Selanjutnya, pengendalian pencemaran tanah. Yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pemisahan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, yaitu remediasi, kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang keempat, bioremediasi, pembersihan tanah menggunakan mikroorganisme, bisa jamur, bisa menggunakan bakteri. Nah, perhatikan, ini adalah pencemaran tanah. Ada sumbernya yang sudah Ibu jelaskan dan dampaknya. Iya. Selanjutnya, pencemaran suara, ini kebisingan. Nah, biasanya ini ada keluhan kalau sudah bising, ada mual, pusing, jantung berdebar-debar, sulit tidur, dan sebagainya. Nah, ini dikendalikan atau pengendalian suara ini adalah dengan menanam pohon atau tanaman untuk peredam suara, membuat ruangan kedap suara, kemudian tidak membunyikan alat musik sangat kencang, kemudian di sekitar bandara tuh tidak boleh ada di wilayahnya itu padat penduduk. Juga pabrik tidak boleh berada di sekitar pemukiman penduduk. Nah, ini adalah bising ya anakku ya, walaupun petir ini alami ya anakku ya, ngeri sekali. Baik, kesimpulannya adalah pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran, ada air, udara, tanah, dan juga suara. Perhatikan anak-anakku yang hebat, mari hindari lingkungan yang tercemar seperti ini. Iya, bandingkan dengan lingkungan seperti berikut. Nah, lingkungan sehat dan indah, walaupun di pegunungan, di pedesaan, ada salju, tetap indah dan nyaman di sana. Mari, lindungi bumi kita dengan kegiatan yang positif. Demikian anak-anak Ibu, apa yang sudah Ibu terangkan. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Dan kalau anak-anakku ada yang kurang paham, silakan buka kembali di YouTube-nya. Tugas kalian sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Kerjakan dengan baik, tepat waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses.